saya jelaskan kenapa ini. Maka harus ada capaiannya apa. Jadi aspeknya apa? Ini aspek C1. Ini kan programnya ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu loh tadi. Kemudian capaian, kekuatannya apa? Capaian ini akan jadi kekuatan. Ini kan keberhasilan. Capaiannya apa? Kemudian masalahnya ini jadi kelemahan. Jadi capaian masalah, capaian semua masing-masing visi mulai kriteria 1 sampai kriteria 9. Ibu tugasnya tinggal copy. Jadi masing-masing kriteria harus menunjukkan program, capaiannya berapa, masalahnya apa. Oke? Ini sampai subuh apa sampai besok? Sampai pagi lagi. Ini sudah harus selesai. Enggak apa-apa. Padahal sudah hari Senin. Oke, semua kriteria jenengan bisa buatkan tabel seperti ini atau menggunakan kalimat saja, nggak perlu tabel. Itu masalah rasa. Tapi uraikan per kriteria. Ini contoh. Yang saya kasih merah itu kekuatan dan kelemahan. Oke, baru ini nanti akan menjadi dasar di dalam melakukan yang namanya analisis SWOT. Nah, kalau di sini kan ada ini kan namanya analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu ada pendorong, kelemahan, penghambat, peluang, ancaman yang dihadapi. Nah, caranya gimana supaya nyambung? Nah, ini Bu. Ya. Caranya menganalisis SWOT ya. Ya, yang di atas itu tadi capaian itu dimasukkan ke dalam kekuatan. Berarti yang sukses itu berarti kekuatannya. Kemudian masalah itu Bu, ini ya, kan saya kasih merah. Masalah itu masukkan di kelemahan. Di kelemahan. Terus bagaimana peluang mengisi kolom peluang Pak? Gimana? Ya, jadi nanti jenengan sama di atas kan ada visi-misi. Nah ini ya, kan ada visi-misi. Ngambilnya di atas. Jadi kelebihan tadi kekuatan itu capaian yang telah dilakukan, keberhasilan program. Kelemahannya ambilkan dari masalahnya. Kemudian bagaimana melengkapi ini dan ini dari capaian itu. Misalkan visi-misi telah dipahami oleh semua komponen di style Al-Azhar. Peluangnya adalah semua sivitas akademika dapat melaksanakan program dengan baik. Misalkan ini ya, kelemahannya ternyata visi-misi belum tersosialisasi pada level masyarakat. Ancamannya masyarakat kurang tertarik dengan style Al-Azhar. Punya jenengan nonton nggak? Saya tidak berani buka tanpa memperbesar kemaluan. Jadi ibu siapa? Bisa. Bu Lisa. Bisa. Analisa. Bu Analisa. Oh Bu Lisa. Oh namanya Bu ya Bu Lisa. Pokoknya Pak, Bu pastikan bahwa yang tercatat semua kriteria itu sudah benar. Kata kuncinya ada berapa programnya, yang berhasil berapa, yang tidak berhasil berapa. Kemudian tidak lanjutnya seperti apa. Itu memang ini kuncinya di sini Pak. Baru kalau sudah ketemu kelebihan, ya diambilkan dari atas, diturunkan Pak. Itu kan masukkan di capaian, masukkan di masalah. Nah, ancaman ini dengan masalah yang dihadapi, apa ancamannya kira-kira? Masalah ini kira-kira bagaimana? Kekuatan ini terus peluangnya apa? Kan SWOT kan begitu Pak. Jadi analisis SWOT itu gitu ya. Jadi kekuatan akan bisa peluang, opportunity-nya apa? Kelemahan, ancaman.
Gitu ya. Misalkan begini Pak, saya sudah punya artikel 104. Kekuatan saya apa untuk mengajukan guru besar sudah punya modal? Kekuatan. Iya. Kelemahannya saya masih asisten ahli. Ancamannya harus naik tiap tahun, tiap 2 tahun sekali. Nah ini harus dihilangkan. Itu caranya membuat analisis. Sudah tak kasih merah-merah. Paham ya dari sini? Ini kok semua. Jadi kan kalau bisa menjelaskan seperti saya, apalagi jadi narasumber, saya berhasil. Ya om jenengan isi kriteria itu programnya apa ya orang ngerti. Makanya kan isinya data-data. Sudah. Ini nanti Bu diuraikan per kriteria. Mau buat tabel, mau buat tidak tabel silakan. Mau buat paragraf boleh. Itu. Boleh. Nah, sudah. Baru kan kemampuan murid dalam menentukan strategi program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas. Mengacu pada kelemahan dan kelebihan. Dalam waktu dekat apa yang akan menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan. Strategi pengembangannya itu mengacu kepada apa tadi Bu? Kelemahan dan kelebihan, analisis SWOT dalam waktu dekat. Kalau sudah tahu Bu, kira-kira kelebihannya apa? Dari analisis SWOT itu kan ketemu program yang mau dikeluarkan apa? Karena perguruan tinggi itu 3 Pak, dalam unsur pendidikan apa yang mau dilakukan, penelitian apa, pengabdian masyarakat apa. Ibarat gitu aja. Pak, nantinya di pendidikan itu harus ada jabaran uraian. Oke. Jadi mengaitkan pada tridharma perguruan tinggi. Karena kan saya juga ngambil dari petunjuk yang ada di sini Pak. Iya, strategi pengembangan. Ya. Kemampuan menurunkan strategi program pengembangan berdasarkan prioritas sesuai dengan kapasitas kebutuhan dan visi-misi UPBS secara keseluruhan, terutama pertumbuhan program studi yang diakreditasi. Berarti kan karena jenengan kita punya tridharma, berarti kan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Apa kira-kira program ke depan itu apa? Makanya dari awal saya katakan kalau program studi itu setiap tahun ngumpul Pak. Program studi tiap tahun ngumpul Pak. Mengevaluasi prodi kita maju. Makanya ini kan nggak bisa sekarang itu saktinya yang membuat di situ. Nek gak duit program, gak mungkin Pak. Intinya kan harus punya program. Punya program nggak dilaksanakan, nggak bisa juga. Saya lanjutkan. Lalu nanti sama Pak. Program keberlanjutannya apa? Ya. Sudah. Jadi uraikan strategi mengatasi masalah, langkah strategi yang perlu dilakukan. Nah, lagi-lagi saya bilang kalau ini harus memang betul punya renstra. Jadi ini kan memang harus punya renstra di fakultas dan UPBS. Renstra. Ya. Studi. Studi. Kan hakikatnya begini loh Pak. Kalau kita bicara normalnya perguruan tinggi, normalnya perguruan tinggi itu kan ini dokumen dasar. Saya mau bicara dokumen dasar. Keren, sopo sih Bu. Jadi ada namanya dokumen paling tinggi itu ya terkait dengan pengembangan kampus. Ada namanya PIP, bukan presiden PIP gitu ya.
Sorry, pengembangan. Bukan RIP itu mau mati loh Pak, bukan. RIP itu rencana induk pengembangan. Kalau di kita itu namanya RIU Pak, rencana induk universitas. Jadi rencana induk pengembangan ini biasanya kan 20 tahun. 20 tahun. Jadi kan stay Al-Azhar itu 20 tahun yang akan datang. Itu bisa kelihatan dengan lihat RIP-nya ini. Gak usah heboh-heboh. Pertanyaannya ini kan sudah punya RIP atau belum? Dua waktu pengajuan, tapi sekali kemudian ketika SK-nya sudah turun. Gak usah bohong, saya tiap bulan loh Pak, saya itu mesti mengkoreksi izin perguruan tinggi. Jadi kan besok kalau menjadi universitas harus punya RIP 20 tahun. Jadi kalau misalkan 2017 5 tahun ke depan berapa? 2023 pokoknya 20 tahun lah, 20 tahun. Oke, jadi sebenarnya kalau jadi rektor itu sudah harus tunduk sama RIP 10 tahun 10 tahun. Jadi 5 tahun 10 kan, 10 semua. Jadi 4 periode itu Pak. Rektor kan cuma 5 tahun. Kalau kepilih selanjutnya 10 tahun. Ini Jokowi katanya mau 15 tahun. Katanya. Itu kan di koran itu loh saya baca itu termasuk perebutan Demokrat atau apa. Jadi Indonesia lebih baik. Jadi konkretnya nggak ada. Jadi yang sudah punya namanya RIP itu 2020 ini harus jadi institut. Tapi dengan kita kan enggak kan. Besok jadi institut ya. Besok jadi universitas. Apa maneh ya mohon maaf Pak. Tidak hanya jenengan. Apa maneh dekat dengan penguasa. Saya di Kompetais Pak tidak mau menandatangani dokumen jika pengajuan prodi atau alih status dosennya nggak linear, tidak saya tandatangani. Dan saya bilang ke pimpinan, Anda itu tolong dibantu, enggak Pak, ini persoalannya masalah masa depan. Pernah ditanya saya sama pimpinan, kenapa Pak Kodi menekek akreditasi, mabuk kepada dia karena dosennya itu tidak linear. Ini dengan ini linear tadi kan bingung, karena desain awal sudah salah. Besok kalau dengan mendirikan MPI, usahakan 5 dosennya harus MPI semua atau manajemen pendidikan. Dari awal sudah lurus Pak, Sirotol Mustaqim. Sampai sekarang ada perguruan tinggi baru Pak, tidak bisa mengajukan dosen karena dosennya kurang, prodinya juga. Kok bisa? Dan SK-nya sudah turun. Cuma karena dia punya sesuatu di Jakarta. Ruwet Pak kalau sedekah gini. Yang jadi korban siapa? Institusi mahasiswa lagi. Mari Pak, ini di breakdown menjadi renstra 5 tahun. Ya, 5 tahun. Renstra ini breakdownnya, misalkan 2017, 18, 19, 2017, 18, 19, 2021. Renstranya turunkan di sini Pak. Ganti pimpinan, ganti renstranya lagi 2022, 23, 24, 25, 2002. Renstranya turunkan ke sini lagi. Jadi ini renstra. Renstra ini kan satu kepengurusan. Kepengurusan itu rektor Pak, 1 tahun. Pak Masdar sampai Pak Masdar ganti Pak. Tetap programnya kampanyenya Pak Masdar itu harus sesuai dengan ini. Karena ini yang pokok. Itu normalnya. Jadi kalau siapapun presidennya harus taat kepada Indonesia Emas tahun 2025.
Setelah Renstra Pak, nanti dia dilanjutkan lagi Renstra Fakultas, Renstra Prodi. Ketemu Mas. Ya Bu ya, idealnya begitu. Kalau sudah ketemu prodi, nah keluarlah kegiatan prodi dan lain sebagainya. Akhirnya prodi itu sebenarnya mencapai istilahnya rektor. Setelah muncul Renstra dan lain sebagainya, muncullah itu IKT. Nah, kasih gambaran saja. Kenapa jenengan ngeblek Pak? Karena nggak tahu ini. Saya kita tahu itu terus contoh bisa paham malu. Bukannya. Maka saya perlu klarifikasi. Kalau saya ngasih contoh Bapak Ibu, tolong sesuaikan atas bawah, kemudian ada dokumen dasar. Saya penting dokumen dasar. Itu paling penting. Terus tak apa-apa, sampai dari program kecil nanti dijadikan besar. Kecil, besar. Prodi, fakultas, universitas. Bukan dari universitas, fakultas. Karena kadang-kadang kita sering itu kerjakan dulu. Jadi zina kita ini. Jadi bukan hubungan suami istri, tapi akarnya belakangan. Selalu kita dibalik begitu. Jadi sudah punya anak karena repot itu. Makanya sekarang saya juga terlibat di RSB, tim akreditasi kemarin RSB. Kita nyusun rencana strategi Renstranya UIN 3 bulan saya dengan pengajian. Nah UIN itu IKT-nya malah tambah roda, 4 kementerian harus jadi 1. Jadi kan baru Kemenang ini sudah pusing. Apa nih Papa? Jadi gitu nih, buat program itu. Nah nanti Pak buat dokumen. Makanya pemilihan Renstranya jenengan ini juga belum beres. Mana Pak Rektor? Di sini ini. Bentar Pak. Coba Pak, salah link mungkin Pak. Diklik aja, dijilip, di copy aja dulu Pak. Mungkin ada yang salah. Dijilip loh. Sudah benar sebenarnya. Tapi di sini bisa Pak. Baik. Dari saya aja Pak. Biar lihat di situ. Oh itu motor bebas pajak tuh Pak kayaknya.